Berapa penghasilan PNS? Menjadi PNS identik dengan peraturan. Begitu juga dengan penghasilan PNS yang diatur dengan berbagai jenis peraturan. Namun, di sini akan saya coba jelaskan agar lebih mudah dimengerti. Pada masa sekarang ini, penghasilan utama PNS adalah dari gaji dan tunjangan kinerja. Apa aja sih komponen penghasilan tersebut? Komponen yang mempengaruhi penghasilan, yang pertama, pangkat dan golongan, kedua, pendidikan, ketiga, masa kerja, dan yang terakhir, jabatan. Berikut saya coba jelaskan satu persatu. Pangkat dan golongan. Pangkat dan golongan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Berikut struktur pangkat dan golongan PNS. PNS terdiri dari 4 golongan. Masing-masing golongan itu terdiri dari 4 pangkat, kecuali golongan 4 yang terdiri dari 5 pangkat. Pangkat atau golongan inilah nanti yang jadi acuan penetapan gaji bulanan PNS. Sebenarnya, pilihan pangkat atau golongan itu tergantung pendidikan kita waktu mendaftar PNS. Umumnya, formasi pegawai yang dibuka itu lulusan SMA atau D1, D3, D4 atau S1, dan S2. Pendidikan. Seperti inilah bila pangkat dan golongan dikaitkan dengan pendidikan kita saat mendaftar menjadi PNS. Pengatur muda untuk SMA atau D1, pengatur untuk D3, penata muda untuk D4 atau S1, dan penata muda tingkat 1 untuk S2. Gaji PNS. Nah, ini yang utama guys. Struktur gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Berikut gaji pokok sesuai pangkat atau golongan ketika kita awal PNS. Untuk CPNS, kita akan memperoleh gaji sebesar 80% dari gaji pokok, serta uang makan sebesar 35.000 per hari untuk golongan 1 dan golongan 2, serta 37.000 per hari untuk golongan 3 dan dipotong pajak penghasilan sebesar 5% untuk golongan 3. Di sini kita asumsikan jumlah hari kerja yaitu 20 hari kerja. Masa CPNS adalah selama 1 tahun sejak surat keputusan pengangkatan CPNS diterima. Setelah menjadi PNS akan memperoleh gaji pokok dan tunjangan melekat yang terdiri dari tunjangan suami atau istri sebesar 10%, tunjangan anak 2%, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan. Baiklah teman-teman, inilah jumlah gaji secara umum yang kita terima ketika awal menjadi PNS. Selama setahun, kita akan menerima 12 kali gaji pokok, serta gaji 13 dan 14 ketika menjelang lebaran dan menjelang penerimaan siswa baru untuk membantu PNS di hari raya dan menyekolahkan anaknya. Kenaikan gaji berkala PNS terjadi setiap 2 tahun, jumlahnya sekitar 50.000 sampai dengan 100.000 tergantung dengan pangkatnya atau tergantung dengan jabatan yang dipegangnya. Bagaimana? Masih berminat menjadi PNS? Jangan cemas kawan-kawan yang sudah bercita-cita menjadi PNS. Selain struktur gaji sebelumnya yang telah dijelaskan, PNS juga mengenal namanya tunjangan kinerja. Apakah tunjangan kinerja itu? Tunjangan kinerja jumlahnya bisa sebesar gaji pokok, bahkan beberapa kali lipat gaji pokok. Cukup besar jumlahnya bukan? Apa itu tunjangan kinerja? Simak di postingan saya selanjutnya.